berbeda. Pada saat dia memasuki area tersebut, Wak, bukannya merasa pengap aku Nadia, aku justru merasakan semilir udara dingin yang segar kali kayak gitu. Beda sama kawan-kawan yang lain, Wak. Dan selain itu juga Uti sempat merasa terpesona dengan beberapa peninggalan yang ada di sana. Dan tanpa sadar dia pun berhenti Wak di suatu titik sembari terus memandangi sebuah lukisan bergambar sosok sang putri yang tergantung di dinding museum itu. Uti terus pandangi lukisan itu kan, Wak, sambil tersenyum-senyum kecil. Gitu, dia macam kembali teringat sama kembarannya gitu loh, Wak. Nah, teman-teman yang melihat tingkah Uti senyum-senyum depan lukisan itu pun langsung negur, kau ngapain senyum-senyum kayak gitu, Uti kesambat kok nanti. Mendengar teguran itu, Uti pun hanya bisa diam dan melanjutkan kembali melihat-lihat peninggalan yang lain. Nah, sampai suatu ketika, Wak, Uti ini melihat ada sebuah ranjang nih yang dihias dengan indah seperti tampak macam singgasana gitu loh, Wak. Nah, disinilah kejanggalan berikutnya terjadi, tau kalian. Jadi, lagi-lagi tanpa sadar Uti ini justru naik, Wak, ke atas ranjang itu sambil duduk bersimpuh, betul-betul duduk bersimpuh macam orang lagi mau sungkem tuh. Padahal nih, Wak, ya, salah satu peraturan di museum tersebut, para pengunjung dilarang menyentuh apalagi menaiki benda-benda yang ada di dalamnya. Selain karena khawatir benda-benda peninggalan tersebut rusak, bisa jadi setiap peninggalan sejarah yang ada di museum itu kan ada penunggunya, ya kan. Makanya kawan-kawan si Uti langsung terkejut nengok si Uti naik ke atas ranjang tuh. Nah, salah seorang teman si Uti langsung ditepuk pundaknya si Uti. Ti, jangan kau naik ke situ. Aduh, kalau ada apa-apa sama aku macam mana, Uti? Dan kalian tahu, dengan tenang Uti ini menjawab, nggak apa-apa kok, aku udah biasa begini, katanya. Dan sedetik kemudian, Wak, Uti pun langsung mendadak tersadar dan terheran-heran sama ucapannya sendiri. Bentar, kok bisa aku ngomong kayak gitu tadi? Langsung merinding hebat, nah dia badan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki, tau kau. Nah, teman-teman Uti yang menyadari perubahan itu pun langsung mengajak, Ti, udah keluar kau dari sini. Udah kita balik aja lah dari sini. Kau pun tak macam-macam, nanti ada pula orang nengok. Kau cepat keluar. Dan ketika Uti bersama teman-temannya sudah berada di luar museum, disitulah Wak Uti kembali merasa baikan alias udah macam gak gemetar lagi gitu loh badannya. Dan di saat yang bersamaan juga Uti tiba-tiba teringat perkataan Pak Soleh, di mana beliau sempat bilang kalau kembarannya si Uti ini merupakan tangan kanan dari sang putri, ya kan. Nah, kemungkinan Nadia si kembaran itulah yang sedang meminjam raganya Uti sementara untuk bersimpuh di atas ranjang sang tuan putri tanpa Uti sadari. Ya Allah, merinding aku. Dan selain kejadian di museum itu, Wak, Uti ini juga masih merasakan kejanggalan-kejanggalan lainnya, di mana pada suatu hari si Uti ini lagi bercermin lah gitu, ya kan. Nah, waktu dia lagi bercermin itu, Wak, yang Uti lihat di pantulan cermin bukan dia, melainkan sosok kembarannya, Wak, datang lagi. Nah, kok bisa tahu Nadia itu kembarannya? Nah, itu dia, Wak, setiap kali si Uti ini bercermin, dia kan selalu pasang wajah datar tanpa ekspresi gitu kan. Ya sewajarnya orang mau bercermin lah, Wak. Kan jelas-jelas nggak berekspresi aneh-aneh sama sekali kan, ya udah. Nah gitu. Tapi, Wak, beberapa detik kemudian Uti ini baru menyadari kalau ekspresi wajah yang terlihat di cermin itu mendadak berubah menjadi wajah yang tersenyum tipis. Tapi wajah dia, paham kan? Pada waktu itu aku lagi nggak tersenyum loh. Nah, dia ngapain aku tersenyum depan cermin? Nah, di momen itulah Wak Uti merasa bahwa yang terlihat di bayangan cerminnya adalah kembarannya yang mungkin sedang ingin menyapa si Uti. Jadi bercermin kayak gini kan. Nanti pantulannya gitu. Ya Allah, aku jadi takut bercermin. Dan selain kejanggalan-kejanggalan tadi, Wak, ada satu perubahan dalam dirinya Uti yang cukup signifikan gitu loh, semenjak dia ini tahu kalau dia punya kembaran goib. Dimana Uti ini menjadi lebih peka ketika ada seseorang yang berniat untuk mencelakai dirinya, Wak. Jadi semacam udah punya firasat duluan gitulah. Nah, setiap kali dia kesal sama orang nih, orang yang dia kesal ini jadi agak takut sama Uti. Gegara Uti itu macam pasang macam diplototinnya tajam gitu loh, Wak. Padahal jelas-jelas bukan itu yang kulakuin, adikku tengok dia biasa aja. Jadi bukan Uti yang melakukan itu, Wak, melainkan si kembaran goibnya inilah yang tidak terima Uti ini diperlakukan buruk gitu. Serentetan kejanggalan tersebut pun sesekali masih dialami Uti sampai hari ini, Wak, yang artinya sosok kembaran Uti ini masih terus mengikuti dirinya. Dan kalau sampai di akhir cerita ini ada yang penasaran siapa Nadia nama kembarannya si Uti? Aku juga penasaran, Wak, tapi sayangnya sampai saat ini pun Uti nggak tahu nama kembarannya. Karena pada saat pertama kali bertemu itu, Wak, Uti ini belum sempat menanyakan namanya. Tapi bagi Uti namanya udah nggak begitu penting. Yang penting dia tetap berada di sisinya si Uti sampai sekarang gitu ya. Ini percaya nggak percaya, Wak, ya wallahu alam. Aku kembalikan lagi ke kalian. Di sini Uti hanya ingin berbagi cerita, aku juga hanya ingin menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang memang Uti rasakan bersama kembaran goibnya. Tidak ada yang kukurangi dan tidak ada yang kulebih-lebihkan ya, Wak, ya.